Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 9 semester ganjil. Kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah kehidupan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Nah, hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau disebut juga dengan hari kiamat. Nah, beriman kepada hari akhir itu apa? Beriman pada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Nah, kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang tidak akan pernah berakhir. Nah, manusia dalam menanggapi tentang hari kiamat ini terbagi menjadi 3 golongan. Siapa saja golongan itu? Yang pertama adalah golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Mereka ini beranggapan bahwa kehidupan hanyalah di dunia. Nah, setelah mati, maka tidak akan ada kehidupan kembali. Golongan ini tidak mengenal ibadah, tidak pula mengenal Tuhan. Golongan ini disebut juga dengan ateis. Yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi. Siapa itu? Yaitu golongan yang percaya bahwa kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya itu ada. Seperti jika manusia tersebut selama hidupnya di dunia itu baik, maka ia akan kembali menjadi manusia yang lebih baik dalam penjelmaan ruh manusia yang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, golongan ini banyak dipeluk oleh golongan ardi, yakni golongan agama buatan manusia. Yang ketiga adalah golongan yang meyakini adanya hari akhir, yaitu bahwa hari akhir itu hari kebangkitan dan hari pembalasan bagi manusia setelah mati. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Nah, golongan ini dianut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan belajar tentang dalil kebenaran terjadinya hari akhir. Dalil kebenaran terjadinya hari akhir ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, dalil kedua dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sa'ata atiyatun akadu akhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Quran surat Toha ayat 15. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi 2 macam. Ada yang disebut kiamat sughra dan ada yang disebut dengan kiamat kubra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu
berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh kiamat sughra yang lain. Nah, yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar. Jadi disebut juga dengan kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala seisinya. Inilah yang merupakan janji Allah tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini, baik seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain, semuanya tanpa terkecuali. Berikutnya adalah tentang nama-nama lain hari kiamat. Hari kiamat punya banyak nama. Artinya, antara lain, yang pertama disebut juga dengan yaumul akhir. Artinya hari akhir. Yaumul qiyamah artinya hari kiamat. Yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Yang berikutnya yaumul hisab artinya hari perhitungan amal manusia. Yang berikutnya yaumuddin artinya hari pembalasan. Yaumul haq artinya hari yang pasti terjadi. Yaumul wa'id artinya hari terlaksananya ancaman Allah bagi orang yang ingkar. Yaumul hasyr artinya hari penyesalan atas dosa. Yaumul khuruj artinya hari keluar dari kubur. Yaumul mau'ud artinya hari yang dijanjikan. Yaumul asir artinya hari yang sangat sulit. Yaumul zalzalah yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Ini semuanya adalah macam-macam nama hari kiamat. Berikutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, hari kiamat tanda-tandanya bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kiamat sughra atau kiamat kecil, ada juga yang dinamakan dengan kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat sughra atau kecil itu apa saja? Yang pertama adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk, seperti menghardik, melawan, tidak patuh perintah orang tua, merajalela. Zina mulai merajalela dan dilegalkan. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Manusia kembali menyembah selain Allah, dan banyak ahli Al-Quran tapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan saja tanpa dipahami dan diamalkan oleh orang yang membacanya. Ini diantara tanda-tanda kiamat sughra. Yang berikutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah terbenamnya bulan. Yang kedua, matahari terbit dari arah barat. Keluarnya dukhon, yaitu asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Yang berikutnya, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Dan masih ada lagi tanda-tanda kiamat sughra yang lainnya. Nah, demikian adalah pelajaran tentang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.